Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Setiani, mahasiswa Stikes Karya Kesehatan Kendari, semester 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang askep keperawatan trauma abdomen, di mana ini mengampu mata kuliah keperawatan kritis. Baiklah, pertama, apa itu trauma abdomen? Trauma abdomen adalah cedera viscera abdominal yang disebabkan karena luka penetratif atau trauma tumpul akibat dari trauma abdomen. Dapat berupa perforasi ataupun pendarahan. Kematian pada trauma abdomen biasanya terjadi akibat sepsis atau pendarahan. Kemudian kita masuk di tipe cedera berdasarkan organ yang terkena. 1. Pada organ padat seperti hepar, limpa dengan gejala utama pendarahan. Kedua, pada organ berongga seperti usus, saluran empedu dengan gejala utama adalah peritonitis. Kemudian kita masuk di etiologi, di mana pada etiologi ini terdapat trauma abdomen dibagi atas trauma tembus dan trauma tumpul. Trauma tembus disebabkan oleh luka tusuk atau luka tembak, sedangkan trauma tumpul akibat pukulan, benturan, ledakan, deselerasi, kompresasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di manifestasi klinis. Trauma tembus abdomen 1. Peritonitis sampai dengan sepsis. Kemudian usus merupakan organ yang paling sering terkena. Kemudian perforasi membahayakan jika disertai cedera pembuluh darah besar, misalnya adanya benturan yang bisa mengakibatkan pembuluh darah itu pecah. Kemudian, luas cedera intraabdominal tergantung tenaga kinetik objek penetratif. Kemudian kita masuk di pemeriksaan diagnostik. 1. Darah atau kurang HB, HT leukosit, kadar serum amilase, pemeriksaan radiologi, foto polos perut, parasentasis abdomen, lavase peritoneal, IFP atau sistogram, rectal Toucher, kuldositensis, sonde lambung kontritrisasi. Kemudian kita masuk di penata laksanaan medis. Pertama yang harus kita lakukan sebelum penata laksanaan medis yaitu kita periksa ABCD di atas terlebih dahulu, kemudian sonde lambung, terus kemudian kita memasang kateter, infus cairan atau transfusi darah, di mana infus tersebut atau penambahan transfusi darah melalui intravena. Dan terakhir ada laboratormi. Pengkajian, riwayat mekanisme cedera, inspeksi abdomen untuk tanda cedera bising usus, kaji pasien untuk progresi distensi abdomen, gerakan melindungi, nyeri tekan, kekuatan otot atau nyeri lepas, hipotensi dan shock. Kaji dan observasi cedera dada, catat semua tanda-tanda fisik. Kemudian kita masuk di keperawatan, diagnosa keperawatan. Perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan pendarahan, nyeri berhubungan dengan distensi abdomen, trauma, tindakan laparotomi. Kemudian defisi volume cairan berhubungan dengan hipovolemi, resiko infeksi berhubungan dengan luka trauma atau luka bekas operasi. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan distress GI. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan luka trauma atau luka bekas operasi. Ansietas berhubungan dengan perubahan kondisi kesehatan. Dan terakhir ada kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Kemudian kita masuk di perubahan perfusi jaringan. Kriteria hasil, mempertahankan atau memperbaiki perfusi jaringan dengan bukti tanda vital stabil, kulit hangat, nadi perifer teraba, GDA dalam batas normal, keluaran urin yang kuat. Kemudian kita masuk di intervensi keperawatan. Perubahan perfusi jaringan 1. Awasi TTV secara rutin, evaluasi pengisian kapiler dan perubahan mental. Kedua, selidiki perubahan tingkat kesadaran, keluhan, pusing atau sakit kepala. Dan terakhir, kaji kulit terhadap dingin, pucat, berkeringat, pengisian kapiler lambat. Dan terakhir yaitu ada perubahan perfusi jaringan 1. Catat haluran urin dan berat jenis
Penurunan perfusi sistematik dapat menyebabkan iskemik atau gagal ginjal. 2. Kolaborasikan, berikan oksigen tambahan sesuai indikasi. Dan terakhir yaitu berikan cairan intravena transfusi darah sesuai indikasi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai trauma abdomen. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.